Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, Kamis 21 Mei 2020. Firman yang akan kita terima dari Tuhan, menyapa kita, memberkati hidup kita, membangkitkan semangat dan pengharapan untuk kita, terambil dari Markus 16, dari ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat ke-20. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Markus memberitakan tentang kenaikan Yesus dengan bahasa yang sederhana. Kisah para rasul lebih panjang menceritakannya. Namun yang terpenting bagi kita untuk digali dari Injil Markus ini adalah menyangkut perintah atau pesan-pesan Yesus kepada murid-muridnya terkait dengan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Kalau di dalam Injil Matius 28 ditekankan di situ, beritakanlah Injil kepada segala bangsa di seluruh dunia. Tugas ini adalah sebagai tindakan lanjutan dari apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan sebelumnya. Misi apostolikum, pemberitaan para rasul, adalah tentang Injil sebagai lanjutan dari misi Kristi, pemberitaan Yesus Kristus di dunia ini. Menyangkut kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, Yesus meninggalkan tugas bagi murid-muridnya, dan tugas itu jugalah yang akan dikerjakan gereja dan pelayan-pelayannya, bahkan dikerjakan oleh semua warga Kristen sepanjang masa di tengah-tengah dunia ini, yakni memberitakan kabar baik, Injil kepada semua makhluk dan ciptaan Tuhan. Dalam bahasa Toba disebut, "Baritahu kamuma barita nauli tunasa natinopa." Saudara-saudaraku yang terkasih, khotbah ini adalah bagian cerita dari amanat terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, melanjutkan pekerjaan yang sudah ia mulai, yaitu pekerjaan yang sudah dilihat oleh para murid-murid itu sendiri selama ini ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus memberitakan tentang kerajaan surga di berbagai tempat kepada banyak orang, bersama-sama dengan murid-muridnya, ke berbagai desa, berbagai daerah, baik bagi orang Israel maupun orang Samaria dan suku-suku bangsa lain. Yesus menerobos batas-batas kebudayaan, adat istiadat, dan sosiologis masyarakat. Itu jugalah yang diamanatkan kepada murid-muridnya. Mereka harus memberitakan Injil kepada dunia dan kepada seluruh ciptaan. Dengan terjemahan lama Indonesia disebut kepada sekalian alam. Berarti penginjilan bukan hanya kepada pribadi dan kelompok yang terbatas. Prinsip dasar penginjilan disebutkan, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Berarti tidak cukup hanya dibaptis, saudara-saudara. Seseorang harus percaya. Dan tidak cukup hanya percaya, juga seseorang harus dibaptis.
Jadi dibaptis dan percaya itulah persyaratan guna beroleh keselamatan dari Tuhan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Dari rumusan ini saudara-saudara kita tahu bahwa iman adalah jalan keselamatan. Sedangkan baptisan adalah cap atau meterai Roh Kudus dari Tuhan sebagai pertanda atas pengakuan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Markus menuliskan nas ini secara sederhana, simpel, tetapi dapat dipahami oleh semua orang. Tanda-tanda menyertai orang beriman seperti hal yang diperbuat oleh Yesus ketika ia ada dalam dunia ini. Dengan mengandalkan nama Tuhan Allah Yahweh, penyakit disembuhkan. Seperti yang kita bisa baca dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Ada disebutkan dapat memegang ular. Kisah Rasul 28 ayat 3 sampai 5. Selamat dari racun. Seperti yang dialami oleh Dr. Elno Mensen di Tanah Batak. Sebutan dan kata-kata itu menunjukkan pengertian bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang beriman. Tuhan tidak akan membiarkan jemaatnya di dunia ini tanpa dampingannya. Tetapi Tuhan akan tetap bekerja melalui orang beriman dalam perjalanan gereja di dunia ini. Tuhan akan senantiasa menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Pemberitaan Markus tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan singkat. Markus berkata, Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan Yesus ini adalah sebagai penggenapan janji Allah. Seperti ada tertulis pada Mazmur 110 ayat yang pertama. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kata-kata ini saudara menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kenaikan Yesus ini bukanlah meninggalkan para murid-muridnya, tidak juga meninggalkan para jemaatnya tanpa gembala, tetapi penyertaannya, pemeliharaannya adalah kekal untuk selama-lamanya. Matius 28 ayat 20 mengatakan, Aku menyertai engkau sepanjang masa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itulah jaminan bagi para rasul dalam rangka penginjilan yang akan mereka kerjakan. Injil yang akan diberitakan itu tidak akan dibatasi oleh adat istiadat dan kebudayaan manusia. Memberitakan Injil itu harus menerobos segala gap-gap yang ada di antara manusia, segala tembok-tembok pembatas antara suku dan bangsa. Tetapi Injil itu harus diberitakan kepada seluruh ciptaan, kepada seluruh makhluk di dunia ini. Demikian pesan dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Dalam konteks kekristenan kita merenungkan khotbah ini menekankan bagi kita supaya kita membuang hati yang ragu-ragu maupun hati yang keras dan degil. Melainkan baiklah kita persiapkan hati yang menjadi percaya dan taat kepada Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Kedua, kita diperintahkan untuk memberitakan Injil kabar baik kepada semua manusia tanpa kecuali. Kita bukan hanya bicara tentang kabar baik, tetapi kita akan menunjukkan dengan perbuatan dan perilaku kita tiap-tiap hari. Itulah yang disebut hidup yang beriman dan iman yang berbuah. Yang ketiga, marilah ikut serta memelihara kesehatan dunia, melestarikan lingkungan hidup, menjaga hewan-hewan langka dari kepunahan, supaya mereka juga turut merasakan kebaikan Tuhan lewat perilaku perbuatan hidup kita. Yang keempat, nas khotbah ini saudara-saudara kembali mengingatkan kita menyangkut dengan kekuatan gereja atau orang-orang beriman menghadapi kekuatan dan kuasa-kuasa duniawi adalah penyertaan Tuhan yang sifatnya kekal sepanjang masa. Saudara-saudara, Yesus naik ke surga meyakinkan kita bahwa kita kelak akan tiba di sana agar bersama Yesus untuk selama-lamanya. Dia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita di surga yang kekal. Karena di sanalah dambaan setiap orang percaya. Oleh sebab itu, meski kita menderita demi pengharapan yang indah seperti itu, kita boleh bersyukur
dalam menghadapi segala tantangan dan kehidupan ini. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, di hari kenaikan-Mu hari ini yang kami rayakan, memberi semangat baru bagi kami dan memberi satu pengertian bahwa sesungguhnya Engkau berada di surga dan hidup dan berkuasa, mempersiapkan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Yakinkan kami Tuhan, bahwa selama kami di dunia ini, Tuhan selalu menyertai kami. Sehingga kami tidak ragu-ragu, kami tidak akan takut. Meskipun harus menghadapi berbagai malapetaka dunia, Tuhan Maha Baik. Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih akan menjadikan kami orang-orang yang teguh beriman, sampai kami menerima kehidupan yang Kau janjikan bagi kami, bagi semua orang percaya di dunia ini. Berkatilah firman-Mu Tuhan, supaya senantiasa berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah doa persembahan kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.